Saudara, setiap membaca ayat tentang Sakeus, saya mengadakan refleksi diri karena sama-sama pendek. Bedanya kalau sana kaya, saya kayi. Nah, diubahkan oleh cinta. Kita lihat ilustrasi kita diubahkan oleh cinta. Lagunya? Oke, bisa. Itulah saudara katresnan. Sudah ditunggu berapa tahun? 59 tahun. Siapa yang menghitung berapa orang yang mengucapkan ulang tahun pada gereja kita? Tentu di luar warga kita. Ada yang juga sudah menghitung berapa? Kira-kira ada berapa? Ada 101. Wow. Kurang 101 dari yang kita kenal Lembaga Alkitab Indonesia, dari Sekum Sinode, wah, sampai Pak RT kan ya. Cuma kurang satu, Mbah yang jualan di situ belum mengucapkan. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka mau memberikan ucapan ulang tahun pada gereja? Apa pertanyaan? Apa jawabnya? Karena mereka diubah oleh cinta, ya kan? Iya, diubahkan karena cinta. Jadi ketika ada cinta, sesuatu yang gak mungkin terjadi itu terjadi. Hari ini kita akan bicara tentang diubah oleh cinta versi Sakeus. Yang pertama, lagunya tetap, yuk. Oh, tetap katresnan. Katresnan, oh katresnan, kang tulus lan temenan, ra ono kang bisa gawe, ra ono kang bisa ngarang. Katresnan, oh katresnan, kang tuwa ing atiku. Mari kita baca ayat ini bersama. 1, 2, dan 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yang menarik kata-kata bukan. Yang menarik adalah orang apakah Yesus. Aneh ya? Bukan siapa toh, tapi orang apa. Nah, ada refleksi Bapak Ibu, itu saya masih ingat ketika saya guru TK punya murid namanya Leal. Ada Leal di sini? Angkat tangan Leal.
Oh, jadi saya dapat informasi dari mbahnya. Karena gurunya pendek hitam, gitu. Lalu tanya pada mbahnya, Pak Johan itu orang bukan toh? Betul ya Bu? Iya, saya masih ingat. Wah, nah, apa yang menarik di sini Bapak Ibu? Informasi itu penting, tetapi cinta lebih penting. Artinya walaupun pertanyaan nggak lazim, keinginan untuk tahu itu adalah sebuah potensi. Sakeus mungkin memang buta terhadap Yesus, sehingga mungkin pertanyaannya agak nyeleneh, kuwi wong kaya ngopo to kuwi kan. Tetapi sebenarnya ada potensi cinta. Jadi cinta pada pandangan pertama itu cintanya di orangnya, di pandangannya atau di mana? Cinta itu adalah sebuah potensi yang sudah diberikan Tuhan oleh kita. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa cinta itu sudah dimiliki oleh semua orang. Karena Tuhan itu adalah kasih, maka benih itu, kasih itu ada di setiap kita. Itu yang sering kita tidak sadari. Sehingga kadang-kadang gak mungkin aku jatuh cinta, gak mungkin aku suka. Tidak bisa. Karena suka atau tidak suka, cinta ini sudah ada. Jadi ketika ada sebuah perubahan, Bapak Ibu sudah lihat di grup gereja dan kelompok ada wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng. Bakal calon pendeta, nah nanti dibuka Bapak Ibu, saya share jam 3 pagi. Yang langsung membalas dan menjawab adalah Bu Mundia. Betul ya Bu Mundia? Jam berapa Bu? Pokoknya dijawab jam 4. Begitu muncul wajah-wajah yang ganteng dan cantik. Menggantikan pendeta yang tua harus berganti yang muda. Harus tetap dicintai, nggak usah dibandingkan, nggak usah wadul. Pak Johan sakniki ra kaya jenengan. Oh jelas itu lebih muda. Nah, jadi itu sebuah potensi cinta itu. Ketika ada banyak perubahan, semua berubah, no problem. Karena cinta adalah sebuah potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang dialami oleh Sakeus, karena ada cinta yang sudah ditanamkan di hati Sakeus oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, katresnan lagi. Baik, cukup karena sudah diulangi. Kita akan baca 1, 2, dan 3. Maka berlarilah ia menolong orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, walaupun pendek tetapi dengan gaya ketekel gitu kan. Itu mungkin kalau divisualisasikan tuh, dijadikan skrip lalu difilmkan tuh ketekel gitu. Mesti lucu kayak bajing gitu. Wah, naik gitu. Jadi ketika kita punya cinta, maka kita punya energi bagaimana bisa menunjukkan cinta itu bukan sekedar teori, bukan hanya memberikan bunga, tapi harus memberikan bunga. Nah, memberikan bunga deposito. Artinya ketika dia ingin lihat Yesus, betul-betul dia nggak hanya berangan-angan, bagaimana berusaha, beringin ibadah ya bagaimana supaya tidak telat, supaya duduknya di belakang. Oh, di belakang. Ini karena ada cinta, walaupun di luar ya tetap mendengarkan. Artinya kekuatan cinta itu sebuah energi. Bagaimana untuk berusaha memberikan yang maksimal. Itulah Sakeus. Lalu yang terakhir, nggak usah dinyanyikan ya, udah hafal. Baik, kita akan baca 1, 2, 3.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertama itu ada potensi, kedua itu menyadari ada energi. Tapi kalau berhenti itu mubasir. Harus 1 rakaat kan itu, 1 paket. Ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan hidup, ada hasilnya, ada buahnya. Itulah Sakeus, 4 kali lipat akan diberikan. Luar biasa. Jadi kekuatan cinta itu menghancurkan namanya logika. Bukan 1 dibalas 1, 1 dibalas 4. Bahkan yang 1 itu adalah pemerasan diganti dengan pengembalian dan sebuah kedahsyatan cinta kasih. Mari saudara, 59 tahun kita melangkah, kita semakin diubah oleh cinta. Supaya gereja kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Amin.